Siapa yang pantas disebut pahlawan? Di setiap bangsa, gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan, tapi juga pernyataan moral dan politik. Saat Indonesia kembali memperdebatkan apakah Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional, dunia pun menatap, bertanya, apa arti kepahlawanan di abad modern ini? Kepahlawanan bukanlah konsep absolut. Seorang tokoh bisa menjadi pahlawan di satu bidang, namun tetap diperdebatkan di bidang lain. Soeharto, misalnya, dihormati karena stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun juga dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia. Anti-Semitisme Dunis menilai Stalin, Atatürk, atau Mao Zedong. Mereka pahlawan bagi sebagian, dan simbol represi bagi non yang lain. Di Barat, pahlawan berarti pembela kebebasan dan hak individu. Di Timur, pahlawan berarti penjaga stabilitas dan harmoni. Winston Churchill dipuja di Inggris, tapi dianggap biang kelaparan di India. Truman disanjung di Amerika, tapi dikecam di Jepang. Begitu pula Soeharto, tokoh stabilitas Asia Tenggara bagi sebagian, tapi simbol represi bagi yang lain. Dunia tidak pernah sepakat tentang siapa pahlawan sejati. Fenomena ini mirip dengan penghargaan Nobel Perdamaian. Henry Kissinger, perancang perdamaian Vietnam, tapi juga arsitek perang dan kudeta. Aung San Suu Kyi, simbol demokrasi Myanmar, berubah menjadi sosok yang bungkam di tengah genosida Rohingya. Sama seperti Nobel, gelar pahlawan nasional adalah cermin nilai moral pemberinya. Apakah untuk meneguhkan perdamaian atau menutupi luka sejarah? Pendukungnya menyebut Soeharto pahlawan pembangunan. Membawa stabilitas, menekan inflasi, membangun irigasi dan pangan. Namun, penentangnya mengingat masa gelap, Orde Baru, pembungkaman kebebasan, korupsi, dan kekerasan terhadap rakyat, termasuk kasus buruh seperti Marsina, simbol perlawanan perempuan dan keadilan sosial. Disinilah dilema muncul. Apakah kita bisa memisahkan jasa ekonomi dari tanggung jawab moral? Yana Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, dunia akan bereaksi beragam. Barat akan berhati-hati, tapi kritis. Rusia dan Tiongkok akan memujinya sebagai simbol stabilitas. ASEAN akan diam, menganggapnya urusan domestik. Sementara organisasi HAM akan menilai ini sebagai penghapusan sejarah. Reaksi ini serupa dengan dunia ketika Nobel Perdamaian diberikan kepada tokoh-tokoh yang menimbulkan perdebatan global. Pahlawan sejati sanes manusia sempurna. Yana cana simbol nilai tertentu. Stabilitas, kemerdekaan, keberanian, atau kemanusiaan. Tergantung apa yang bangsa itu ingin kenang. Maka, memberi gelar pahlawan kepada tokoh kontroversial tidak salah, selama kita jujur menghormati jasanya, namun tidak melupakan kesalahannya. Bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi masa lalunya, tapi bangsa yang berani menghadapinya. Karena pahlawan sejati bukan hanya mereka yang menang, tapi mereka yang membuat kita belajar tentang kekuasaan, keadilan, dan kemanusiaan.